Halo semua, kembali lagi dengan saya Latifah Intan Rokhani dengan NIM P11743412104 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik tingkat 1. Kali ini saya akan membahas mengenai diksi atau pemilihan kata. 4 poin penting yang akan saya bahas kali ini ada persyaratan yang harus dimiliki, syarat, kata yang memiliki persamaan di bagian tertentu, dan perubahan kata. Yang pertama ada persyaratan yang harus dimiliki. Persyaratan yang harus dimiliki ada ketetapan dan kesesuaian. Ketetapan yang dimaksudkan adalah dapat mengungkapkan yang harus diungkapkan, sedangkan maksud dari kesesuaian di sini adalah kecocokan kata dalam keadaan atau kesempatan. Kemudian yang kedua ada syarat. Apa aja sih syaratnya? Syarat dari diksi ada makna, denotasi, makna konotasi, makna umum, makna khusus, makna konkret, makna abstrak, kata kajian, kata populer, kata jargon, kata slang, dan juga sinonim. Makna denotasi adalah makna yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Contohnya, banyak kupu-kupu berterbangan di malam hari. Penata bunga itu sedang bekerja. Kemudian, makna konotasi. Makna konotasi adalah makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain. Contohnya, kupu-kupu malam itu ditangkap petugas terantip. Dalam peristiwa itu, dia dijadikan kambing hitam. Kemudian makna umum. Makna umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencangkup banyak hal. Contohnya, sedikit orang yang belajar bahasa Indonesia. Tiba-tiba Faiz merasa sakit. Kemudian ada makna khusus. Makna khusus adalah kata yang sempit atau terbatas ruang lingkupnya. Contohnya, saya serius belajar bahasa Indonesia. Kemudian Faiz sedang dirawat di rumah sakit karena tipes. Kemudian ada makna konkret. Makna konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Contohnya, Latif baru saja membeli mobil baru. Meja itu terlihat sangat antik. Kemudian ada kata makna abstrak. Makna abstrak merupakan sesuatu yang tidak nampak, tidak terlihat oleh panca indera. Contohnya, kebenaran. Kebenaran pendapat itu tidak terlihat tampak. Kemudian ada kata kajian. Kata kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Contohnya, signifikasi, paralel, stadium, volume, definisi, kritis, makro, natural, dan konsisten. Kemudian ada kata populer. Kata populer adalah kata yang dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bermakna, sejajar, tahap, isi, berbahaya, batasan, besar, wajar, tetap. Kemudian ada kata jargon. Kata jargon adalah kata-kata teknik yang dipakai oleh segolongan atau kelompok tertentu dalam berkomunikasi. Bentuknya bisa berupa sandi, kode rahasia, ataupun morse. Contohnya, orang pintar kalah sama orang Joe. Always listening, always understanding. Kemudian ada kata slang. Kata slang adalah kata-kata yang bisa dipakai para remaja dalam berkomunikasi. Tercipta karena para pemakai ingin berbeda dari kebanyakan orang. Contohnya, lebay atau berlebihan, jutek atau sombong. Kemudian ada sinonim. Sinonim atau persamaan arti. Contohnya, haus memiliki persamaan arti dengan dahaga. Bohong memiliki persamaan kata dengan dusta. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan kata. Perubahan kata ada meluas. Meluas merupakan kata-kata yang dulunya memiliki arti yang terbatas, kini cakupan maknanya menjadi luas. Contohnya, ibu artinya wanita yang melahirkan. Tetapi kini siapa saja bisa dipanggil ibu karena dia terlalu tua. Kemudian ada
Menyempit. Merupakan kata-kata yang dulunya memiliki makna luas, sekarang maknanya menjadi sempit. Contohnya, pembantu artinya adalah orang yang membantu orang lain. Sekarang pembantu adalah pembantu rumah tangga atau babu. Kemudian ada sinestesia. Sinestesia adalah perubahan arti akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlainan. Contohnya, kata-kata yang diucapkannya menusuk hati. Gadis itu berwajah manis. Kemudian ada amelioratif. Amelioratif adalah pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata-kata lama. Contohnya bini atau istri. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi adalah perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Contohnya, amplop sama dengan sogokan. Kemudian ada penyoratif. Penyoratif adalah kata yang sekarang maknanya lebih rendah daripada yang dulu. Contohnya, istri simpanan. Dulunya adalah istri muda. Kemudian yang keempat ada kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian. Yang pertama ada sinonim. Sinonim adalah persamaan arti. Contohnya haus memiliki persamaan arti dengan dahaga. Bohong memiliki persamaan arti dengan dusta. Kemudian ada antonim. Antonim atau lawan kata. Panjang lawan katanya pendek. Besar lawan katanya kecil. Kemudian ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda, tetapi lafadz atau ejaannya berbeda. Contohnya, hak pada hak asasi manusia dan hak pada hak sepatu. Kemudian ada homofon. Homofon adalah kata yang diucapkan sama tetapi memiliki maksud yang berbeda. Contohnya, masa. Masa adalah untuk masa media, sedangkan masa adalah untuk waktu. Bank, tempat penyimpanan uang. Bank, sebutan untuk orang laki-laki yang lebih tua atau kakak laki-laki. Kemudian ada homograf. Homograf adalah kata yang sama ejaannya tetapi berbeda lafadznya dan maknanya. Contohnya, apel adalah untuk upacara dan apel adalah untuk buah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.